Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada tempat di bumi ini yang seakan jadi dunia lain, gelap, sunyi, dan penuh rahasia yang belum pernah tersentuh oleh cahaya. Gua itu bukan sekedar lubang di tanah ya, tapi kadang jadi lorong yang bisa membawa manusia ke titik antara hidup dan juga mati. Banyak orang yang masuk dengan rasa penasaran yang kadang bisa berakhir baik karena menemukan pemandangan yang indah. Tapi nggak jarang juga nih ya, mereka malah menemukan jalan buntu yang berujung menelan nyawa mereka sendiri. Dan kali ini kita bakal ceritain 4 kisah mengerikannya. Penasaran? Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Terjebak di Goa Barbary. Pada tanggal 28 Mei 1993, seorang pria bernama Nevis Davis menemukan sebuah pintu masuk ke goa yang selama ini tidak pernah ditemuin sama orang-orang. Ditambah lagi, Nevin ini hobi banget ya sama dunia caving, sehingga menemukan pintu masuk goa ini udah kayak jackpot deh buat dia. Apalagi lokasinya itu persis di belakang rumahnya sendiri. Nah, akhirnya musim panas berikutnya, Nevin dan teman-temannya kerja bakti lah ya untuk menggali, bersihin batu, sampai akhirnya nemu jalur sambil bikin peta goanya ini. Tercetuslah nama Barbary Cave. Goa ini bukan yang paling dalam di dunia ya, tapi bisa dibilang cukup menantang sampai-sampai harus dikasih pagar supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Semua itu mereka lakuin karena ya bahaya dan juga sempit banget. Nah, sampai akhirnya pada awal tahun 1995, Nevin bersama 4 temannya yaitu Tommy Shiflett, Mike Arts, Mike Fico, dan juga Ben Swartz mutusin buat camping 3 malam di dalam goa sambil melengkapi peta mereka. Awalnya semua tuh berjalan lancar, cuma tiba-tiba di luar tuh turun hujan deras lumayan lama dan bikin banyak tanah di luar masuk ke dalam serta menutupi pintu masuknya. Nah, yang lebih parahnya lagi, air tuh mulai menggenang di dalam goanya juga teman-teman. Kondisi ini baru mereka sadarin pas mau keluar ya. Mereka semua bingung sendirilah, gimana cara keluarnya ya ini? Soalnya jalurnya tuh benar-benar ketutup banjir lumpur sampai cuma menyisakan celah udara sedikit doang seperti ini. Iya, seriusan, cuma cukup untuk bernafas. Itu pun dikit doang. Aku kalau jadi mereka pasti paniknya bukan main deh. Ya, tapi bagi mereka kondisi kayak gini tuh cukup biasa aja lah ya sebenarnya. Makanya saat itu mereka masih santai. Mereka tuh yakin kalau airnya tuh bakalan surut lah perlahan-lahan. Tapi sayangnya 2 hari berselang ternyata airnya nggak juga surut-surut. Akhirnya 2 orang paling kecil badannya yaitu Mike dan Ben nekat coba keluar lewat celah sempit itu. Bayangin deh, mereka harus rebahan di air sedalam 1,5 meter, hidung nempel di atap goa, tapi kadang mulut, telinga, sama mata sampai tenggelam. Cuma hebatnya mereka berhasil keluar dan langsung menelpon tim penyelamat. Dan saat tim penyelamat tuh datang, evakuasinya tuh bener-bener gila teman-teman. Para relawan termasuk Mike dan juga Ben ini akhirnya harus balik masuk lagi untuk bantu, dimana mereka kerja 6 jam non-stop sambil posisinya tuh rebahan untuk bikin jalan keluar. Satu persatu bisa diselamatkan nih akhirnya. Tommy berhasil duluan, tapi Nevin dan juga Mike masih kejebak karena badan mereka lebih besar. Alhasil harus nyelundupin suplai makanan dan perlengkapan ke dalam supaya 2 orang ini bisa bertahan hidup lebih lama. Butuh waktu sehari lagi untuk gali jalur tambahan supaya mereka akhirnya bisa keluar ya. Dan untungnya semua berhasil selamat. Di luar gua, media udah nunggu siap untuk wawancara, tapi uniknya 5 orang ini milih buat gak muncul sama sekali ke publik ya teman-teman. Mereka semua lebih milih untuk balik ke rumah si Nevin. Menurut aku mereka beruntung sih. Bayangin deh, masih ada space kecil itu untuk bertahan nafas coba. Kalau hujannya lebih lama dikit lagi aja, udah pasti bakalan kelelep semua gak sih? Terjepit di Goa Jenolan. Pernah merasa sesak napas di tempat yang sempit? Mungkin di lift yang penuh atau di dalam gang mungkin? Nah, sekarang bayangin deh, kali ini terjepit di celah goa yang super sempit, gelap, dingin, dan dalam posisi terbalik dengan kepala di bawah. Ini adalah mimpi buruk klaustrofobia yang beneran dialami 2 orang penjelajah goa teman-teman. Kenalin, inilah kisah dari Tim dan juga Eliza, sepasang penjelajah goa yang lagi eksplorasi di Jenolan Caves, Australia. Jadi awalnya semua tuh berjalan lancar ya, sampai mereka tuh sampai di satu bagian yang terkenal super sempit, yang namanya adalah The Squeeze Hole. Tim yang udah jalan duluan tiba-tiba tersangkut. Celahnya tuh makin lama makin sempit. Dan yang paling parah, posisi badannya itu terjepit hampir terbalik dengan kepala di bawah kaki. Ini bukan cuma soal tersangkut ya teman-teman. Posisi kayak begini bisa membuat jantung kerja terlalu keras dan bisa fatal banget kalau kelamaan. Ini jelas banget adalah balapan melawan waktu. Dan karena tim menutupi satu-satunya jalan, Eliza yang ada di belakangnya ya auto ikut terperangkap. Kalau ditanya panik apa enggak, jawabannya udah jelas panik lah ya.
Tapi mereka cukup tenang untuk langsung minta bantuan. Untungnya tim penyelamat pun cepat datang, termasuk para medis dan juga relawan penyelam gua. Tapi proses evakuasinya tuh benar-benar gila deh. Bayangin para penyelamat harus masuk ke celah sempit yang sama, dimana bergerak aja tuh susah banget. Lalu mereka harus menggembor dan juga mencahin batu persis di sebelah badan tim untuk memberi ruang. Kalau salah sedikit, bisa-bisa batunya runtuh dan juga menimpa mereka semua loh. Selama hampir 10 jam, tim dan juga Eliza harus bertahan di kegelapan, kedinginan dengan suhu cuma 10-12 derajat, dan ketakutan juga. Pada akhirnya waktu menjelang subuh, tim berhasil ditarik keluar dengan disusul oleh Eliza. Ajaibnya mereka berdua tuh sehat ya dan bisa berjalan sendiri keluar goa. Tapi ini bagian paling bikin nyeseknya. Ternyata lokasi mereka terjepit itu cuma 40 meter dari pintu keluar goa. Dan perjalanan 10 menit mereka jelas ternyata berubah jadi mimpi buruk selama 10 jam ya teman-teman. Keracunan gas di Goa Lava Tenerife. Tahu dong sama Pulau Tenerife di Spanyol? Itu loh tempat liburan impian orang-orang yang pantainya indah dan alamnya tuh keren banget untuk healing. Tapi gimana ya kalau aku bilang di balik semua keindahan itu ada jebakan maut yang tidak terlihat di bawah tanah yang pernah menewaskan 6 orang dalam sekejap. Jadi di bawah Pulau Tenerife yang cantik itu ada jaringan terowongan lava kuno yang super luas. Buat para peneliti dan juga pencinta alam, tempat ini kayak surga tersembunyi deh. Cuma sayangnya di tahun 2007 lalu, salah satu ekspedisi harus berakhir jadi tragedi mematikan. Hari itu ada hampir 30 orang ikut kegiatan jalan-jalan bareng santai ya. Nah yang ikut tuh bukan cuma para pecinta alam lokal, tapi juga ada beberapa ilmuwan dan juga observatorium astronomi juga ya teman-teman. Waktu di persimpangan nih, mereka punya dua pilihan. Pertama mendaki gunungnya, atau yang kedua lewat jalur gampang di terowongan lava. Ya, karena ini cuma ekspedisi santai, mereka pilih jalur lava lah ya yang katanya tuh aman. Lagian kapan lagi kan bisa ngeliat terowongan bawah tanah? Masalahnya waktu udah di dalam, mereka itu salah pilih terowongan tanpa pemandu berpengalaman ya. Jadi selama perjalanan ini mereka cuma mengandalkan instruksi lewat handphone doang. Ini nih masalahnya. Jadi beberapa terowongan di Tenerife itu terkenal berbahaya karena telah dipenuhi sama gas vulkanik. Terus dengan cueknya mereka nunduk masuk ke dalam terowongannya sambil berjalan di air setinggi mata kaki. Tapi makin jauh mereka masuk, suasananya tuh berubah. Sekitar jam 3 sore, satu persatu orang mulai jatuh pingsan. Dari 29 orang yang ikut, 16 diantaranya langsung tumbang. Terus orang-orang yang masih sadar juga langsung berusaha kabur keluar lewat jalan yang mereka lewatin sebelumnya. Gak berhenti di situ ya, mereka juga langsung nelpon tim penyelamat dong. Untungnya tim SAR tuh datang cepat ya. Cuma mereka juga nggak bisa langsung masuk begitu aja, karena gas di dalam sini tuh bisa bikin mereka pada pingsan. Alhasil mereka bergerak pelan lah ya sambil mengevakuasi satu persatu para korbannya. Beberapa sih berhasil sadar lagi dan keluar dengan selamat, dan beberapanya juga harus dibawa ke rumah sakit karena masalah pernafasan serius. Tapi nasib berbeda dialami sama 6 orang yang jalan paling depan teman-teman. Setelah 20 jam operasi penyelamatan, mereka ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Penyebabnya itu apa sih? Jelas kekurangan oksigen. Gas vulkanik yang lebih berat dari udara memenuhi terowongan yang bikin hampir tidak ada lagi oksigen di dalam sana. Dan akhirnya tragedi ini bikin geger Spanyol pada waktu itu, dimana bahkan pemerintah daerah sampai menetapkan 3 hari berkabung ya. Ya aku ingetin ya ke kalian semua sih, jangan pernah meremehkan alam seindah apapun kelihatannya. Dan yang paling penting jangan pernah jadi sotoy ya teman-teman. Kalau mau masuk ke tempat yang baru yang beresiko, selalu pakai pemandu yang ahli aja deh. Nyawa loh soalnya taruhannya. Penyelamatan dramatis di Goa Nickajack, Tennessee. Kalian pernah gak sih nekat melakukan sesuatu yang sebenarnya nih dilarang cuma karena penasaran atau pengen kelihatan keren? Mungkin nyelinap masuk ke tempat angker atau manjat gedung yang kosong gitu? Nah, 3 anak muda di Amerika ini melakukan kenekatan level dewa sih menurut aku. Tahu gak sih mereka ngapain? Menyelam di gua bawah air terlarang demi berburu ikan lele monster. Tapi petualangan seru mereka berubah jadi mimpi buruk yang hampir merenggut nyawa mereka. Oke, jadi ceritanya terjadi pada 15 Agustus 1992. 3 orang teman termasuk David Grant nekat masuk ke Nickajack Cave, yaitu sebuah gua bawah air yang sebenarnya nih ditutup untuk umum karena jadi rumahnya kelelawar langka. Mereka masuk ke dalam kegelapan goa dan berharap nih bisa menemukan ikan lele raksasa yang katanya sih beratnya itu bisa sampai 90 kg. Tahu nggak kesalahan fatal pertamanya itu apa? Iya, mereka nggak pakai tali pemandu, jadinya nggak ada jejak untuk kembalinya ya.
Kesalahan fatal kedua tau nggak apa? Di dalam nih, airnya tuh super keruh. Waktu mereka panik, tendangan kaki mereka membuat lumpur di dasar tuh jadi naik dan airnya pun jadi semakin butek. Jarak pandang 0 ya. Mereka bertiga terpisah dan juga tersesat di labirin bawah air. Dua temannya sih beruntung ya karena bisa menemukan jalan keluar dengan tabung oksigen yang hampir kosong. Tapi untuk David, apes dia teman-teman. Dia tersesat makin dalam dan akhirnya nih terperangkap sendirian di sebuah kantong udara kecil, yaitu celah antara permukaan air dan langit-langit goa yang lebarnya tuh cuma 20 cm. Bayangin ya, 17 jam dia terperangkap di sana sambil ngap-ngapan karena oksigen makin tipis dan karbon dioksidanya tuh semakin banyak. Sedangkan di luar, operasi penyelamatan sempat dianggap sebagai misi ambil jenazah. Iya, segitunya. Mereka nih pikir kalau David ini tuh pasti sudah meninggal. Sampai akhirnya seorang komandan penyelamat yaitu Mark Caldwell membuat sebuah keputusan yang gila. Dia meminta pihak bendungan untuk menurunkan level air danau di atas gua itu. Nah, dengan ngelakuin ini, itu artinya negara rugi ribuan dolar karena listrik dari bendungan tuh harus dimatikan kan? Tapi berkat keberanian yang ini dalam waktu 1 jam aja, air danau tuh turun sekitar 36 cm, yang berarti cukup ya untuk bikin udara segar masuk ke kantong tempat David terjebak. Itu literally jadi nafas kehidupan untuk David yang udah hampir pingsan teman-teman. Nah, setelah 17 jam terperangkap dalam kegelapan, tim penyelamat akhirnya menemukan David dalam kondisi yang linglung. Dan kata pertama yang diucapkan adalah, kalian tuh malaikat ya. David berakhir selamat dan kisah ini kemudian dikenal sebagai keajaiban Goa Kelelawar. Soalnya selama terjebak nih, David tuh katanya sempat ngeliat 2 malaikat yang mau menjemputnya dan dari situ hidupnya berubah total. Dia udah trauma buat jadi penyelam yang modal nekat dan lebih milih untuk hidup beriman serta lebih percaya kepada Tuhan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.